wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Bogor hari ini. Bogor hari ini masih bersama Kang Rudi Susmanto. Beliau masih menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bogor dan juga calon Bupati Kabupaten Bogor, Bupati Bogor. Sehat Kang? Alhamdulillah, pangestu Om. Gimana perasaannya nih sekarang nih? Sudah mendapat tiket nih. Tambah semangat, tambah capek juga. Keliling ya. Tribuners, Kang Rudi Susmanto ini diusung oleh Partai Gerindra dan mungkin sekarang sedang masih dinamis ya, masih cair ya. Nah, kita bicara tentang apa yang akan dilakukan oleh Kang Rudi Susmanto 5 tahun ke depan. Insya Allah kalau menjadi Bupati Bogor. Silakan Kang. Ya, terima kasih. Tentunya bicara calon Bupati Bogor. Iya. 1 tahun yang lalu mungkin sudah cukup ramai ya. Siapa yang akan berkontestasi dalam pemilu kepala daerah Kabupaten Bogor. Pemilu legislatif Pilpres, Rudi Susmanto masih sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Bogor. Kami ikut berkontestasi dalam pemilu legislatif, berjuang bersama-sama Pak Prabowo Subianto dalam pemilu presiden, dan alhamdulillah perjuangan Pilpres membuahkan hasil. Masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mayoritas memberikan amanah dan mandatnya kepada Pak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Dan yang sebentar lagi beliau juga akan dilantik untuk melanjutkan dan menyempurnakan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Joko Widodo selama ini. Nah, tentunya saya Rudi Susmanto baru mendapatkan surat tugas, baru mendapat perintah, baru mendapat mandat dari DPP Partai Gerindra melalui Bapak Prabowo Subianto selaku Ketua Umum DPP Partai Gerindra di tanggal 15 Juli 2024. Nah, tentu cukup mepet waktunya. Karena saya tidak pernah meminta jabatan, tidak pernah meminta, Pak saya pengen nyalon bupati enggak. Jadi pada saat Pak Prabowo memberikan amanah, memberikan mandat, saya menyampaikan bahwa Pak masih banyak senior-senior yang lain. Masih banyak tokoh-tokoh Gerindra, masih banyak tokoh-tokoh Kabupaten Bogor yang saya yakin dan percaya bahwa hati dan pikirannya sayang dan cinta terhadap Kabupaten Bogor. Malah akhirnya beliau bercerita, saya terjun dalam kontestasi Pilpres dengan Partai Gerindra 2009, 2014, 2019, 2024, 4 kali. 4 kali ya. Allah baru memberikan memberikan restu. Masyarakat Indonesia baru memberikan mandat untuk beliau terpilih sebagai calon presiden di tahun 2024. Tapi selama pemilu presiden dari tahun 2009, 2014, 2019, walaupun belum berhasil perolehan suara dari Sabang sampai Merauke, Pak Prabowo menyampaikan, tetapi saya selalu menang di Kabupaten Bogor. Saya meminta kamu sebagai perpanjangan tangan saya, balaskan hutang budi saya terhadap warga Kabupaten Bogor. Apa hutang budi Bapak, Pak? Saya bilang. Apa yang Bapak inginkan terhadap Kabupaten Bogor? Saya kalau nanti dilantik, mudah-mudahan umur saya ada, saya diberikan kesehatan oleh Allah. Pak Prabowo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia di tanggal 20 Oktober 2024. Pesan beliau yang paling tegas kepada saya satu, saya akan tinggal tetap di rumah saya, di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang. Saya tidak tinggal di Istana Negara Jakarta, saya tidak tinggal di Istana Bogor, kecuali ada rapat-rapat tertentu yang penting. Saya cuma berpesan kepada kamu satu, kalau saya tinggal di Kabupaten Bogor, maka Kabupaten Bogor adalah halaman rumah saya. Saya ingin di halaman rumah saya tidak mau dengar ada rakyat nggak bisa makan. Saya ingin di halaman rumah saya tidak ada rakyat miskin lagi. Yang kedua, saya ingin di halaman rumah saya semua anak-anak muda, semua generasi penerus bangsa mendapatkan pendidikan yang layak dan setara. Tidak ada kaya, tidak ada miskin. Kualitas pendidikan harus sama. Yang ketiga, saya ingin melihat percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor. Keinginan Pak Presiden terpilih.
Keempat, saya ingin angka pengangguran di halaman rumah saya menurun. Kalau perlu tidak ada yang nganggur lagi. Wow. Nah ini tentu kan tantangan tugas yang cukup luar biasa. Jadi pada saat kita bicara membangun Kabupaten Bogor yang mengevaluasi kinerja saya nanti pada saat Tuhan berkehendak, masyarakat memberikan mandat kepada saya sebagai Bupati Bogor, pada saat ada sesuatu hal yang salah, tidak perlu menunggu LSM berteriak kepada saya, media menyuarakan pemberitaannya, Presiden langsung telepon. Itu kenapa saya dengar masih ada rakyat miskin? Kenapa saya masih dengar ada masyarakat nanam pohon pisang di tengah jalan karena jalannya rusak? Nah tentunya ini adalah berat juga tugas, amanah, dan mandat yang diberikan oleh Pak Prabowo Subianto kepada saya merupakan tugas yang mulia yang harus saya laksanakan dengan sepenuh hati. Dan pesan Pak Prabowo satu, Bogor harus bersaing dengan saya, katanya. Bersaing dalam hal apa? Bogor, Universitas Pertahanan adalah milik Kementerian Pertahanan, berdiri di Kabupaten Bogor. Kalau kamu jadi pemimpin, pastikan kamu bisa melahirkan universitas milik pemerintah Kabupaten Bogor yang setara. Syukur-syukur kamu bisa lebih baik daripada Universitas Pertahanan. Ini kan tantangan yang luar biasa. Karena beliau cukup fokus terhadap pendidikan di Indonesia. Dan beliau cukup fokus dalam hal pendidikan. Beliau pun punya universitas sendiri di Bandung, namanya Universitas Kebangsaan, dan di Bogor ada Universitas Pertahanan, dan beberapa universitas milik pemerintah yang kita lihat cukup baik ada di Kabupaten Bogor. Ada Sekolah Tinggi Intelijen Negara, ada Universitas Pertahanan. Nah tentu kita melihat potensi yang dimiliki Kabupaten Bogor, makanya tadi saya selalu menyampaikan harus ada satu sarjana, satu desa yang dibiayai oleh APBD. Sehingga kita bisa punya namanya, ini nama awal Universitas Tegara Beriman, namanya nanti bisa nama yang lain. Tapi tentunya konsep-konsep pembangunan ke depan kami pun sudah mempersiapkan dari sekarang yang tercantum termuat dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati nanti yang akan didaftarkan di tanggal 27 atau 28 atau 29 Agustus 2024. Nah tentunya saya sebagai bukan calon, bakal calon. Kalau calon berarti sudah daftar di KPU, ini baru bakal calon. Setelah saya mendapatkan surat tugas saya adalah mensosialisasikan kepada masyarakat. Kami bersilaturahmi ke partai-partai politik yang ada di Kabupaten Bogor. Kami bersilaturahmi ke tokoh-tokoh ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Walaupun belum semuanya, kami masih berproses. Tentunya tujuan saya adalah ingin memajukan Kabupaten Bogor ke depan dalam segala hal dan melaksanakan amanah, mandat, dan keinginan dari Presiden terpilih Republik Indonesia, yaitu menjadi perpanjangan tangan beliau melayani masyarakat Kabupaten Bogor dengan sepenuh hati. Tribuners, singkat, padat, dan jelas, luar biasa. Biar Abang nggak nanya lagi. Tadi disampaikan awal detik-detik pesan yang disampaikan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden kita. Bagaimana Pak Presiden, Pak Prabowo memberikan pesan yang menurut saya memiliki makna yang sangat dalam ya. Dan secara teknis pun saya bisa menyampaikan hal yang sedikit kan. Contoh, saya hari ini diberikan tugas tadi sebagai bakal calon bupati. Tapi bicara jadi dan tidak jadi kan kita harus jangan jumawa. Jangan jumawa, jangan sombong. Tapi kami pun berpesan bahwa kami sudah mempersiapkan berangkat dari DPRD Kabupaten Bogor. Pertama depan Cibinong City Mall. Itu ruko-ruko kios sudah kami bebaskan semua. Yang rencana akan kita gunakan untuk menjadi taman kota supaya depan CCM rapi. Lalu ada namanya Simpang Daralon. Simpang Daralon itu ruko-ruko oleh pemerintah daerah sudah dibebaskan semua. Nanti ada jalan tembus dari Simpang Daralon. Lalu di 2024 kami sudah usulkan DED pembangunan Masjid Raya Bogor, tempatnya dari Stadion Pakansari. Jadi kalau nonton bola kapasitas ada 35.000 kursi. Kalau udah dengar azan maghrib, kami selalu dapat keluhan bahwa kita nonton bola jadi supporter teriak-teriak. Selesai nonton bola jam 5:30 sore, dengar azan nyari masjid susah. Insya Allah di tahun depan akan dibangun, mudah-mudahan disetujui oleh bupati nanti yang terpilih yang menjabat.
tolong dilaksanakan pembangunan Masjid Raya Bogor. Okay. Tahun ini kita membangun beberapa venue penunjang Stadion Pakansari. Salah satunya adalah lapangan tenis indoor berskala internasional. Lalu tahun depan kita pun menganggarkan untuk membangun kolam renang akuatik di Stadion Pakansari. Mudah-mudahan kalau Tuhan ternyata tidak memberikan ridho dan restunya kepada saya dan dilanjutkan oleh tokoh-tokoh Kabupaten Bogor yang lain, jangan lupakan itu. Dan jangan lupa kita punya namanya Balai Kesejahteraan Sosial di Citerep. Tolong diperhatikan di mana orang-orang ODGJ tinggal di situ, tunawisma tinggal di situ. Lalu kita punya adik-adik disabilitas, dan hari ini saya menyebutnya bukan adik-adik disabilitas, tapi manusia-manusia istimewa yang sudah kita siapkan namanya Wisma Disabilitas di pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Tolong tetap ditengok, tolong tetap diperhatikan. Mereka juga adalah aset bangsa, masa depan Kabupaten Bogor. Masih banyak hal yang lain, baik di barat, timur, utara, selatan, beberapa program yang sudah kami persiapkan. Kalaupun tadi Tuhan tidak berkehendak pada saya, kita masih bisa berdiskusi membangun Kabupaten Bogor ke depan dengan beberapa pondasi-pondasi yang sudah kami persiapkan semuanya. Saya bingung nanya apa lagi. Udah dijawab jelas, singkat, padat. Tapi satu mungkin ya, Kang, tadi disampaikan, saya merangkum ya. Kayaknya apa yang disampaikan, apa pesan yang disampaikan Pak Prabowo akan ditindaklanjuti, begitu ya? Bukan cuma ditindaklanjuti, saya kader beliau, saya lahir besar dari rahim beliau. Saya bergabung dengan Pak Prabowo dari tahun 2007, masih ingusan, masih anak kemarin sore, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti ibu kota. Bahkan ini kalau guyonanya silakan tanya ke Pak Prabowo. Saya itu anak kampung bisa naik pesawat pertama kali dengan siapa? Pak Prabowo Subianto. Gitu. Naik pesawat pertama kali karena saya anak Babinsa. Kemana-mana naik bus. Naik pesawat tiket nggak kebeli. Apa kata Pak Prabowo waktu itu? Saya masih ingat betul pada saat itu saya diajak pertama kali naik pesawat. Hebatnya saya ini agak sombong dikit. Saya pertama kali naik pesawat saya masih ingat di tahun 2007. Pada saat itu bulan Ramadan, saya gabung sama beliau. Beliau ngajak saya ke Singapura. Suruh cepat bikin paspor. Berangkat ke Singapura naik pesawat. Saya masih ingat naik pesawatnya SQ, Singapore Airlines. Sampai Singapura, masuk lift. Kamu udah berapa kali ke Singapura? Izin, Mbak, baru pertama. Saya bilang. Kamu jangan-jangan baru pertama lagi naik pesawat? Siapa? Ini baru pertama kali. Ketawa beliau. Gimana anak kampung, anak Babinsa, ibu-ibu rumah tangga. Lah inilah saya. Anak kampung berangkat dari desa, kita ingin membangun bangsa, ditempatkan dimanapun, kami tetap sama-sama membangun bangsa. Jiwa kami merah putih, dada kami Garuda, punggung kami Ibu Pertiwi. Itulah yang diajarkan oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi saya dengan Pak Prabowo Subianto, kalau beliau memberikan perintah, kami cuma satu. Kami sami'na wa ata'na dengan beliau. Jangankan waktu, jangankan tenaga, jangankan pikiran. Seperti kata Pak Prabowo, kalau bangsa ini minta jantung kita pun kita kasih untuk bangsa dan negara. Luar biasa. Saya juga, kalau untuk bangsa juga begitu sama. Karena saya mengabdi dengan Pak Prabowo, berarti mengabdi pada tokoh bangsa. Dengan saya mengabdi kepada satu orang, Pak Prabowo Subianto, jiwa, raga, hidup, mati beliau diserahkan, diwakafkan untuk bangsa Indonesia. Pada saat beliau sudah memerintahkan, kamu berjuang, kamu layani masyarakat dengan baik, disitulah saya sami'na wa ata'na dengan beliau. Beliau perintahkan maju, saya maju. Mundur, saya mundur. Saya juga Pak Prabowo mengabdi. Tapi satu, Kang. Apakah nanti kalau insya Allah terpilih akan dihadiri pelantikan oleh Pak Prabowo? Buat saya yang terpenting doa, restu, dan biasanya beliau anak-anak beliau ini, anak-anak ideologisnya anak-anak beliau yang dididik oleh beliau. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, kemanapun kita mendapatkan tugas dan amanah yang baru, kita pasti datang ke beliau, minta restu, minta doa. Jadi didoain, biasanya kita, kalau orang Jawa bilang tuh jidatnya ditegung digedor pakai tangan beliau itu. Nah, itu suatu semangat buat kita. Keren. Tribunas, demikian pesan-pesan yang disampaikan Kang Rudi Susmanto dari pertemuan beliau dengan Pak Prabowo ketika
dahulu, dan sekarang yang harus diemban amanahnya jika terpilih menjadi Bupati Bogor. Mari kita doakan semoga Kang Rudi bisa membangun Kabupaten Bogor lebih maju lagi. Begitu ya, Kang? Ya. Kita doakan ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Ada kata penutup? Oh, boleh, silakan. Ya. Makanya kata-kata penutup ini buat saya cukup penting. Oke, jadi siap. bahwa bicara Kabupaten Bogor, saya Rudi Susmanto. Kalau sekarang orang yang selalu berpikiran bahwa berpikirnya membangun sebuah wilayah harus putra daerah. Tapi buat saya membangun sebuah wilayah tentunya harus dibangun oleh orang yang sayang dan cinta terhadap wilayah tersebut. Betul. Saya memang nama saya Rudi Susmanto, belakangnya O. Selalu dianggap Rudi orang Jawa, Rudi orang Solo. Terus saya diajak ngomong Jawa saya nyambung, diajak Sunda saya juga nyambung. Saya memang lahir dan besar di kota Solo. Bapak saya orang Majalaya, Bandung Selatan, ibu saya orang Sumedang, orang Cimalaka. Kita memang, karena saya lahir di Solo, bapak saya pada saat itu berdinas di Solo. Nama Rudi Susmanto, itu saya lahir tahun 1985. Tahun 1985 itu, bapak saya berdinas di Kopassus, sekarang namanya Kopassus. Kalau dulu namanya pertama RPKAD, lalu berubah nama menjadi Puspassus TNI Angkatan Darat. Lalu berubah menjadi Kopasanda tahun 1985. Kopasanda berubah menjadi nama Kopassus. Jadi sus itu artinya Kopassus, man itu pemantapan, to itu tempat di Wonosegoro. Pada saat saya lahir, bapak saya sedang di Wonosegoro, pembentukan atau perubahan nama dari Kopasanda menjadi Kopassus. Nah, tentu Kabupaten Bogor, bicara membangun Kabupaten Bogor, Bogor tidak bisa dibangun oleh satu orang. Bogor tidak bisa dibangun oleh satu suku. Bogor tidak bisa dibangun oleh satu agama. Bogor harus dibangun dengan kebinekaan. Dan tentunya Bogor harus dibangun oleh orang-orang yang punya rasa sayang dan cinta terhadap Kabupaten Bogor. Mungkin itu, Kang. Keren. Ini Tribuners menjadi perhatian kita nih bahwa semuanya tanpa kebersamaan tidak akan berhasil. Begitu ya, Kang? Betul sekali. Demikian Tribuners, bincang-bincang kita bersama Kang Rudi Susmanto, bakal calon Bupati Bogor. Semoga apa yang diinginkannya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita tunggu tanggal mainnya. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kang. Makasih banyak. Makasih. Jangan lupa subscribe ya.